Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Senipar Ngesot. Salam stabil, salam setularas, salam situng ateh tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya sekedar ingin menanggapi ada salah satu keluhan dari salah satu sahabat bediler konten kreator yang mana kontennya itu dicomot oleh orang tanpa izin kemudian digunakan dalam sebuah videonya. Tentu saja kalau terjadi pada kita juga pasti agak sedikit tersinggung juga lah, walaupun konten kita adalah konten abal-abal mamanya, namun kalau umpamanya dicomot oleh orang tentu saja sedikit tersinggung kan, tersinggung. Lalu bagaimana tanggapan saya? Ayo kita mulai. Sahabat, konten kita memang konten abal-abal ya, konten yang mungkin oleh orang dianggap mudah dibuat, apalagi hanya sebatas ide yang mana bisa kita lakukan setiap hari umpamanya. Namun perlu diingat sahabat, bahwa setiap video yang dibuat oleh konten kreator pasti butuh perencanaan, butuh ide, dan butuh editing untuk melakukannya. Bukan hanya sekedar hasil di video kan langsung diupload, enggak sahabat, tapi butuh proses yang cukup, yang menelan waktu lah, dan juga bahkan bisa menelan biaya sahabat. Kenapa? Karena bahan-bahan yang dibutuhkan seperti halnya kamera, unit, biaya bensin umpamanya selama hunting umpamanya, butuh biaya, waktu dan sebagainya, butuh waktu dan sebagainya. Pengorbanannya luar biasa. Kadang-kadang sahabat, kegiatan satu hari full dari pagi sampai sore hanya menghasilkan konten ya mungkin 10 menit 15 menit untuk ditayangkan di YouTube, tiba-tiba dicomot oleh orang tanpa izin, kemudian diakui sebagai kontennya. Apa enggak tersinggung kita? Perjuangan yang sudah sangat berat itu diambil oleh orang. Pasti tersinggung lah siapapun itu. Kalau saya pribadi, sahabat, konten saya memang konten abal-abal ya. Kalau dicomot oleh orang kemudian diaku sebagai karyanya, ya tentu saja juga tersinggung juga. Tersinggung juga. Namun kayak gini sahabat, kadang-kadang memang ada beberapa sahabat berdealer yang kontennya sama dengan kita, butuh bahan dari kita, ada suatu ide dari kita yang dibutuhkan, ataupun potongan video yang dibutuhkan dari kita untuk melengkapi videonya umpamanya. Kemudian izin secara baik-baik, maka nggak apa-apa asalkan izin. Tapi kalau asal tidak mengambil konten secara keseluruhan dari awal sampai akhir sahabat, tapi hanya ngambil cuplikan-cuplikan sedikit sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Karena saya pun pernah sahabat, saya pun pernah membuat sebuah konten atau ada sebuah pertanyaan dari salah satu sahabat subscriber lah tentang sebuah masalah. Saya tidak punya video untuk membuatkannya, bahan saya nggak punya, video saya nggak punya, sehingga saya harus mencari referensi dari beberapa video-video orang lain. Sebagai contoh, saya juga mencomot dari video itu. Namun saya masih pamit kepada pemilik videonya bahwa saya akan comot sebagian dari videonya untuk penambahan edukasi dalam dunia saya. Kalau diizinkan maka saya gunakan, kalau tidak diizinkan, tidak ada komentar, maka saya pun tidak akan menggunakannya sahabat. Saya juga takut kok loh, takut. Kita akan bersahabat, tentu saja persahabatan para dealer ini jangan sampai tercemar gara-gara perbuatan yang tidak menyenangkan kan gitu kan. Tapi saya juga cukup berapresiasi juga sahabat kepada sahabat saya itu yang kontennya katanya dicuri. Dia tidak memberitahu channel yang mencuri kontennya. Kenapa kok saya mengatakan berapresiasi? Karena kayak gini sahabat, kalau umpamanya ada orang salah kepada kita, tidak selanya kita itu umbar kesalahan dia kepada orang lain. Cukuplah antara kita dengan dia, gitu kan. Jadi kita urus saja dengan dia. Mungkin kalau umpamanya kita terlanjur mempublikasikan kesalahannya umpamanya, tiba-tiba dia beratikat baik kepada kita untuk meminta maaf kepada kita, sudah terlanjur namanya dijelekkan oleh kita umpamanya, gara-gara kan kasihan juga. Dia membangun konten sudah sangat lama, perjuangannya juga sangat berat, hanya kesalahan kata pepatah itu sahabat, rusak gara-gara air sebelaga rusak gara-gara setetes air tuba namanya. Kan seperti itu.
kasihan juga kan. Jadi mungkin kita urus bersama, mungkin ada etikat baik gimana. Bos, apakah ini konten saya kok digunakan, apakah anda itu akan menghack ataupun apakah anda itu akan mendelete konten itu atau gimana. Pamannya kita urus baik-baik dulu. Kalau pamannya tidak ada etikat baik terhadap eh apa namanya, terhadap kita orang itu yang sudah melakukan pencurian, maka bisa kita proses lebih lanjut sahabat. Tapi lebih baik secara kekeluargaan dulu lah, jangan sampai saling menjelekkan, jangan sampai saling cecar, saling bermasalah, saling jelek dan sebagainya. Itu kita sebagai sahabat berdealer, kita sebagai berdealer, semuanya kita itu bersahabat. Konten saya diambil silahkan, tapi izin kan gitu. Walaupun kontennya abal-abal sahabat, tapi toh juga perjuangan juga. Kalau umpamanya nguploadnya pakai data loh, apalagi yang pakai paket data sahabat, sekali ngupload itu butuh berapa giga kan gitu. Kadang-kadang videonya 1 giga 2 giga, satu upload berapa biaya yang dibutuhkan, tiba-tiba dicomot. Kan kasihan juga, kasihan. Jadi kita jaga persahabatan ini dengan para berdealer, dengan para konten kreator berdealer yang lain, jangan sampai saling comot. Kalau umpamanya dibutuhkan pamitan baik-baik, insya Allah sahabat-sahabat yang lain akan welcome, silahkan. Tapi asalkan jangan sampai dicomot satu video full, kemudian diupload satu video full diakui milik kita. Kalau umpamanya mau di share, silahkan share normal saja. Kenapa? Karena linknya tetap ke video kita. Tapi kalau di download kemudian diupload ulang full satu video, kan kasihan kepada konten kreatornya yang sudah membuatnya. Tapi kalau umpamanya mencuri ide gimana ya, asalkan kalau mencuri ide, asalkan kontennya sedikit ada kelebihan yang berbeda, silahkan sahabat. Bahkan saya pernah dicurigai sahabat, semua hasil shot, semua hasil kamera shotnya saya itu dianggap oleh salah satu subscriber saya, dianggap oh itu mungkin hanya ngambil milik orang katanya. Saya pernah dicurigai semacam itu, sehingga kemudian saya katakan biarlah kalau seperti itu, saya kasih apa istilahnya ya, saya kasih identitas lah video saya itu. Setiap shot identitasnya seperti apa, vertikal video saya pasti bentuk X, gak bentuk plus X, pasti bentuk X. Kemudian biasanya dikasih tambahan titik red dot, tujuannya hanya untuk membedakan video itu dengan video orang lain, takut tetap disangka curian. Disangka bahwa itu mencuri milik orang lain, walaupun videonya dengan kamera yang enggak terlalu bagus juga sahabat, kadang-kadang agak blur dan sebagainya, tapi itu juga hasil perjuangan. Jadi itu mungkin saja diskusi santai kali ini terhadap kasus pencurian konten yang dialami oleh salah satu sahabat berdealer. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Jaga persaudaraan kita. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.